Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Smart, bagaimana kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam kondisi yang terbaik ya, sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf sebelumnya ada keterlambatan ya untuk Smart sore hari ini. Semula dijadwalkan pukul 16.00 namun kita baru mulai karena narasumber kita Pak Akbar itu baru selesai memimpin rapat ya di BKF, Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan RI. Nah, alhamdulillah Pak Akbar sudah join. Saya coba invite dulu beliau. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Pak Asep. Sehat Pak? Sehat-sehat Pak. Sorry Alhamdulillah Pak Pak. agak telat Pak Iya mulainya. nggak apa-apa. Iya nggak apa Pak. Lagi banyak kegiatan ya Pak hari ini Pak. Iya, masih baru selesai rapat Pak. Oh iya. Iya, siap. Baik, kita langsung mulai aja ya, Pak. Ya, mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Akbar. Baik, sahabat semua sekalian, alhamdulillah kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Riznaldi Akbar, PhD. Ya, saya memanggil beliau Pak Akbar. Beliau ini di BKF ya Pak, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, biar lebih afdol nanti saya berikan kesempatan dan waktu kepada Pak Akbar untuk bisa menyapa dulu Pak, menyapa sahabat Smart yang memang setia mengikuti acara IG Live setiap pekannya, dan juga mungkin bisa sambil mengenalkan tentang Pak Akbar, kemudian bagaimana perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya, dan juga apa yang sekarang sedang banyak dilakukan seperti itu. Mangga Pak Akbar. Ya, oke. Makasih Pak Asep. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mungkin kita perkenalan dulu buat yang belum pernah ketemu saya sebelumnya. Jadi saya Akbar. Saat ini bekerja di Kementerian Keuangan. Memang saya beberapa kali support Stiesa, pernah juga memberikan ada kuliah tamu, kemudian sharing juga berbagai pengalaman yang saya punya buat teman-teman di Smart dan juga di Stiesa gitu ya. Nah, jadi kemarin Pak Asep minta saya untuk mengisi acara sore ini gitu ya. Jadi nanti kita mungkin bincang-bincang ya Pak, Iya Pak, ngobrol-ngobrol gitu ya. ngobrol Nanti saya santai, akan ngobrol coba ringan. juga sharing, betul, sharing pengalaman. Kebetulan saya udah bekerja di Kementerian Keuangan itu udah sekitar 15 tahun mungkin ya, 15 Hmm, tahun lebih. sudah lama Jadi ya Pak. saya masuk, betul, Kementerian Keuangan tahun 2002. Uh, tapi memang saya lumayan juga ngabisin waktu saya untuk studi Pak. Jadi kemarin S2 2 tahun, kemudian S3, saya baru selesai S3 kemarin tahun 2017. Uh, jadi ya lumayan lah saya pengalaman kerja di pemerintahan sebagai PNS, dan juga saya juga lumayan dekat dengan lingkungan akademis seperti itu. Itu Pak Asep, buat perkenalan dulu Pak sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol tentang topik yang akan kita bahas nanti sore. Iya baik. Ya jadi buat sahabat semua sekalian, jadi saya membaca gitu. Jadi Pak Akbar ini luar biasa produktif. Beliau banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah beliau hasilkan. Jadi kalau misalkan nanti kita cek di akun Google Scholar beliau, kemudian akun ResearchGate beliau, itu banyak sekali penelitian-penelitian beliau yang membahas tentang efisiensi. Nah makanya ya saya mencoba untuk menggali ini, mengeksplor tentang kepakaran beliau dari topik-topik efisiensi karena banyak ya Pak. Jadi baik itu di
UMKM ya, kemudian di public sector. Nah, nanti mudah-mudahan bisa kita banyak mendapatkan faedah ilmu dari beliau. Dan kepada sahabat semua sekalian, ya sebelum nanti saya coba bertanya ke Pak Akbar, jadi silahkan jangan malu, jangan ragu, jangan sungkan untuk bisa mengajukan pertanyaan ya nanti di di tengah-tengah diskusi dan obrolan kita secara tertulis ya, silakan bisa diketik di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Baik, saya langsung bertanya ya Pak. Ya, boleh mungkin sebelum pertanyaan, mungkin sedikit gitu ya buat pengantar kita Iya, diskusi sore silakan. ini, Pak. Silakan. Jadi kan memang kita itu membahas mengenai efisiensi gitu ya. Jadi Iya, mungkin Pak. kalau teman-teman itu kan sering mendengar efisiensi, kemudian efektivitas gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu tuh dua konsep yang agak berbeda sebenarnya. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara efisiensi itu, kalau misalnya kita bicara teori gitu ya, kita itu bisa disebut efisien kalau kita menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit, seperti itu. Hmm. Nah, itu namanya kita efisien. Nah, sebagai contoh misalnya gini, misalnya saya punya toko gitu ya, kan teman-teman di desa itu kan biasanya wirausaha ya Pak, Iya. wirausaha punya UMKM gitu ya. Misalnya saya punya suatu toko, misalnya punya minimarket. Nah, toko saya itu bisa menghasilkan omset misalnya satu hari itu 1 juta. Kemudian saya punya 5 pegawai. Nah, kemudian saya berpikir, kelihatannya 5 pegawai itu terlalu banyak gitu. Saya bisa Hmm. kurangin cuma 3 atau 4. Nah, tapi tetap omset usaha saya itu tetap 1 juta gitu. Nah, artinya kalau saya bisa mengurangi pegawai menjadi lebih sedikit, artinya saya sudah efisien. Outputnya sama, omsetnya tetap 1 juta, tetapi inputnya lebih sedikit. Lebih Artinya kecil saya apa tuh lebih lebih sedikit? efisien gitu dari sebelumnya. Nah, ini bisa dipraktikkan dalam semua aspek gitu ya. Baik itu dari segi kehidupan sehari-hari kita, maupun kalau misalnya kita memiliki suatu bisnis apapun gitu ya. Nah, sebisa mungkin kita itu bisa lebih efisien. Jadi outputnya sama, tapi kita menggunakan input yang lebih sedikit seperti itu. Itu yang disebut dengan efisiensi sebenarnya. Nah, terus kadang-kadang kan kita suka bingung gitu ya, efektivitas apa gitu. Efisiensi sama efektivitas itu sama atau lain? Itu ada sedikit perbedaan sebenarnya. Nah, kalau efektivitas itu artinya ini. Jadi kita itu efektif kalau tujuan kita itu tercapai, Pak. Sebagai Iya. contoh, saya punya toko saya itu mau yang paling laku di daerah saya. Itu tujuannya. Nah, supaya efektif, saya harus ngapain? Ya, saya harus melakukan promosi penjualan. Saya harus memperbagus toko saya. Tapi itu belum tentu efisien, Pak. Karena kita kan Iya. mengeluarkan biaya promosi. Inputnya kan bertambah gitu ya. Saya harus memperbesar toko saya. Nah, itu kan cost-nya bertambah. Jadi efektivitas sama efisiensi itu ada sedikit berbeda. Kalau efektivitas itu lebih ke arah pencapaian tujuan kita mau seperti apa. Walaupun belum tentu itu efisien. Nah, itu teori itu Pak, efisiensi efektivitas. Nah, itu bisa kita praktekkan sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Pak Asep, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih pengantarnya Pak Akbar. Jadi, eh, efektif dan efisien kan memang selalu kita dengar ya. Biasanya kalau udah bicara efektif, efisiennya ikut. Atau kalau kita bicara efisien, efektifnya juga ada gitu, selalu mendampingi lah seperti. Jadi mereka ini dua bersaudara, tapi tadi kata Pak Akbar keduanya berbeda seperti itu. Kalau efisien dia bicara tentang perbandingan sumber daya input dengan output, sementara efektif atau efektivitas dia berbicara tentang pencapaian tujuan ya seperti itu. Nah, dari apa yang sudah dilakukan nih oleh Pak Akbar, kemudian banyak penelitian kan ya Pak dari berbagai objek itu,
Misalkan Pak Akbar bisa memberikan contoh nih Pak kepada kami atau cerita kepada kami tentang bagaimana sih apa namanya efisiensi ya. Jadi praktek-praktek efisiensi baik itu di UMKM misalkan atau misalkan di perusahaan atau tadi Pak Akbar sudah 15 tahun berkecimpung di dunia pemerintahan misalkan di Kementerian Keuangan kan pasti juga kan melihat ya Pak praktek-praktek di berbagai instansi pemerintahan. Apakah memang sudah efisien atau belum? Nah, mungkin bisa di-sharing Pak kepada kami di sini. Ya, baik. Tadi kalau misalnya kita lihat contoh UMKM udah cukup bisa kita pahami gitu ya. Tadi saya Ya. kasih toko minimarket gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan input yang sedikit mungkin untuk menghasilkan output yang lebih banyak. Itu kalau misalnya contoh praktis di UMKM. Nah, kalau misalnya saya pengalaman kerja di pemerintahan udah lebih dari 15 tahun gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya SDM di tempat saya itu kan pasti terbatas. Jumlah Ya. pegawainya itu terbatas. Kebetulan di tempat saya total pegawai itu ada sekitar 600 orang secara total. Nah, jadi gimana caranya organisasi saya itu bisa lebih efisien? Nah, SDM-nya kan terbatas. Nah, supaya lebih efisien kita harus ngapain? Ya kita harus memperbanyak output, Pak. Kita harus memperbanyak Ya. output. Apakah itu jumlah kajian publikasi, apakah itu dalam berupa kegiatan-kegiatan. Nah, kita itu selalu dituntut oleh pimpinan untuk bisa meningkatkan kualitas output kita. Jadi bukan dari kuantitas aja, Pak. Kuantitas harus bertambah, tapi kualitas juga harus terus diperbaiki. Nah, jadi kalau kita balik ke tadi, teori efisiensi itu, inputnya kan tetap, pegawainya tetap, tapi kita Ya. bisa memperbanyak output gitu. Nah, itu sama, itu artinya organisasi itu lebih lebih efisien kalau seperti itu, Pak. Nah, itu banyak sebenarnya sih kalau mau kita pikirin gitu ya. Kita pikirin itu banyak sekali contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau di apa namanya di rumah tangga pun itu juga sama sebenarnya. Misalnya kita punya penghasilan per bulan misalnya 5 juta gitu ya. Nah, biasanya dari 5 juta itu kita bisa menghasilkan uh, sesuatu sejumlah misalnya 10 unit gitu ya. Nah, kita harus berpikir gimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih gitu, Pak. Nah, yang namanya Ya. input itu terbatas. Tapi kalau yang namanya output, itu bisa kita perbaiki, kita bisa tingkatkan, baik itu dari kuantitas maupun kualitasnya. Nah, makanya itu kita memang diminta untuk lebih efisien, Pak. Ya. Ya. Ya baik kalau misalkan kita bicara sejarah nih Pak. Ini kan pasti ada awalnya. Jadi emang kalau misalkan kita coba lihat gitu saat ini bagaimana di apa namanya di perusahaan-perusahaan swasta itu kan yang namanya competition atau persaingan itu kan luar biasa ya Pak. Dan biasanya kan memang perusahaan-perusahaan itu pasti menerapkan berbagai strategi untuk bisa memenangkan persaingan tersebut kan. Ya kalau misalkan dulu saya pernah mempelajari misalkan tentang manajemen strategik, bagaimana misalkan ada dua strategi umum yang digunakan kan yang ada cost leadership, kemudian ada apa namanya differentiation. Nah kalau misalkan efisiensi ini mungkin lebih dekatnya ke yang cost leadership itu ya Pak. Jadi bagaimana kemudian bisa menekan biaya yang sekecil mungkin agar bisa memberikan tawaran harga kepada konsumen yang bisa lebih kompetitif seperti itu biar bisa memenangkan persaingan. Ya, betul, Pak. Jadi kalau misalnya kita ke apa namanya, kalau misalnya kita punya suatu produk ya, Pak, supaya produk itu bisa bersaing, ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menekan cost-nya. Makanya tadi ada cost leadership tadi. Tetapi selain itu, kita juga harus bisa selalu bisa berinovasi, Pak. Jadi yang kalau misalnya kita punya produk, memang perlu diferensiasi juga. Artinya produk kita itu unik. Produk kita itu tidak sama dengan yang lain gitu. Kita punya suatu keunggulan competitiveness gitu. Nah, jadi kalau dibalikan lagi ke teori efisiensi, ya betul.
Kalau misalnya kita bisa menekan produknya, pasti produk kita itu akan lebih kompetitif, Pak, dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lain. Tapi yang namanya inovasi itu juga penting. Jadi kalau produk kita itu hanya biasa-biasa aja, kita tidak perbaiki kualitasnya, kemudian kita tidak melakukan inovasi, ya produk itu juga nanti akan tidak bisa kompetitif, Pak. Nah, itu banyak contohnya. Sebagai contoh misalnya, Bapak mungkin tahu ya HP Nokia gitu ya. Nokia itu sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena mereka itu tidak mengembangkan inovasi gitu, tidak mengejar ketertinggalan dengan produk-produk yang lain. Jadi banyak sebenarnya contoh-contoh produk gitu ya, di mana mereka itu tidak melakukan diferensiasi, kemudian mereka itu tidak cukup melakukan inovasi, dan akhirnya produk itu hilang. Nah, kita balik lagi, efisiensi itu perlu, menekan cost itu perlu, tapi perusahaan juga harus punya nilai efektivitasnya. Tadi kan kita balik lagi, efektivitas itu untuk mencapai tujuan. Nah, kalau misalnya kita lihat contoh produk HP gitu ya, produk HP mobile gitu, emang objektifnya apa sih? Objektifnya itu kan supaya konsumen itu bisa memakai produk itu, merasa nyaman, kemudian senang dengan teknologinya. Nah, artinya si perusahaan itu ya tetap harus bisa mencapai tujuan itu. Gimana caranya melakukan riset supaya produk itu bisa diterima oleh pasar. Walaupun itu efektif gitu ya, objektifnya tercapai, tapi biasanya belum tentu itu efisien, Pak. Karena untuk mengembangkan produk itu kan mahal. Iya, tujuannya tercapai, produknya efektif diterima masyarakat, tetapi secara cost mungkin menjadi mahal gitu. Nah, itu contoh produk-produk yang misalnya sebagai contoh ya, produk Apple atau Samsung itu kan mahal, Pak. Produknya mahal karena biaya pengembangannya itu tinggi. Tetapi mereka itu bisa mencapai tujuan, produknya itu diterima, disukai oleh masyarakat gitu. Jadi mereka bisa juga men-set harga yang lebih tinggi gitu. Karena memang ya mereka punya keunggulan di sana. Inovasinya itu jalan untuk beberapa produk-produk yang memang unggul seperti itu, Pak Asep. Ya, baik Pak Akbar, ini ada pertanyaan masuk dari Pak Bisma nih Pak. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Bisma yang selalu setia mengikuti Smart ini. Izin bertanya Pak, ya salam Pak Akbar, saya Bisma. Output yang punya impact paling tinggi value-nya itu apa ya? Baik untuk pemerintahan maupun rumah tangga. Nah, ini Pak bisa menanyakan tentang value dari satu output atau produk. Ya, emang tadi impact-nya itu cukup besar. Jadi beliau menanyakan ada dua konteks. Yang pertama konteks pemerintahan maupun rumah tangga ini. Mangga Pak Akbar. Oke. Nah, jadi kalau pertanyaan, selamat sore Pak Bisma. Udah lama nggak ketemu Pak. Nah, jadi kalau ya ketika kita menciptakan suatu produk atau output gitu ya, memang ya kita harus bisa memikirkan efek outputnya itu, produk itu memiliki value yang tinggi gitu ya. Kenapa? Kalau kita menciptakan suatu produk yang baik, value-nya itu baik, itu pasti produknya itu akan diterima oleh konsumen gitu ya. Nah, tadi tanya misalnya untuk pemerintahan maupun rumah tangga gitu ya. Jadi gini, produk yang value-nya tinggi bukan berarti itu produk yang secara cost itu murah, Pak. Nah, saya ambil contoh produk-produk Apple tadi gitu ya. Barang-barang Apple itu pasti mahal-mahal. Tapi konsumen itu menilai produk-produk mereka itu produk yang memiliki nilai yang baik, memiliki value yang baik. Ya. Nah, kalau misalnya saya mau balikan lagi ke teori efisiensi sama efektivitas tadi, Apple itu sudah sukses gitu. Mereka itu sudah bisa mencapai efektivitas yang baik, yang tinggi. Produknya itu bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Tapi ya kita nggak boleh serta-merta itu mengaitkan dengan teori efisiensi tadi yang cost rendah-rendahnya, base rendah-rendahnya.
Karena memang ketika kita mengeluarkan suatu produk, Pak, nggak harus kita punya produk yang harus selalu murah gitu, Pak. Kalau produknya bagus, itu pasti kita pun konsumen akan mau membayar produk itu lebih mahal. Sebagai contoh, kalau misalnya di industri otomotif, kalau mobil Mercedes-Benz itu pasti mahal. Mercy itu pasti mahal. Tetapi di dalam benak konsumen itu adalah produk yang premium. Jadi kalau kita pakai mobil Mercy itu ya udah pasti, oh dia adalah orang yang sukses gitu ya. Walaupun harganya mahal sekali, orang tetap mau membeli karena ada value di sana, di mereknya itu, di brandnya itu. Termasuk misalnya kalau di produk makanan seperti McDonald gitu ya, itu value McDonald itu tuh ada gitu Pak. Jadi orang itu akan setia untuk beli McDonald dibandingkan beli di warteg yang lebih murah gitu ya. Karena memang ya itu produk itu ada punya suatu value brandnya gitu, yang diterima oleh masyarakat. Termasuk di pemerintahan pun sama ya sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kami di pemerintahan itu selalu harus menghasilkan output yang baik gitu ya, yang punya value, yang berdampak ke masyarakat sebenarnya. Karena apapun yang kita spend, yang kita yang kita keluarkan itu, yaitu harus ada dampaknya ke masyarakat gitu ya. Supaya kita memiliki akuntabilitas juga kepada masyarakat seperti itu, Pak. Jadi menurut saya ya penting dari aspek apapun lah itu. Jadi apapun yang kita hasilkan gitu ya, kita harus bisa menciptakan value yang baik gitu supaya bisa diterima oleh siapapun, oleh masyarakat atau oleh konsumen seperti itu, Pak Asep. Ya, baik, terima kasih jawabannya Pak Akbar. Begitu ya Pak Bisma. Tapi silakan kalau misalkan masih ada yang mau dikonfirmasi atau didiskusikan, Pak Bisma bisa menyampaikan lagi secara tertulis ya Pak. Nanti akan coba kita bahas lagi. Nah, kita lanjutkan ya Pak. Jadi pertanyaan berikutnya nih, bagaimana cara kita mengetahui atau mengenali sesuatu itu dikatakan efisien atau tidak? Karena kan bisa jadi gini Pak, kasusnya adalah setiap orang punya standar yang berbeda kan. Menurut saya mungkin itu sudah efisien, tapi menurut Pak Akbar misalkan emang sudah banyak mengkaji tentang efisiensi, oh itu masih belum efisien, itu masih boros misalkan. Nah untuk kita bisa mengenali bahwa oh ini efisien atau belum itu seperti apa ya Pak? Sebenarnya ada cara yang paling mudah gitu ya untuk menilai apakah kita sudah efisien atau belum. Kita lihat kompetitor kita sebetulnya, kompetitor atau benchmark yang sejenis Pak. Mungkin saya kasih contoh yang sederhana gitu ya. Misalnya saya atau Pak Asep punya pabrik kerupuk gitu ya. Nah untuk menghasilkan satu kerupuk itu ongkosnya misalnya Rp100. Termasuk untuk biaya pegawai, biaya produksi, bahan baku, dan seterusnya. Tetapi pesaing saya, pabrik kerupuk di sebelah saya, itu bisa menghasilkan kerupuk yang sama, tapi ongkos produksinya cuma Rp50, padahal produksi sama Pak, bentuknya sama gitu. Ya udah pasti perusahaan saya itu nggak efisien kalau dibandingkan dengan pesaing saya. Nah, jadi kalau di dalam teori efisiensi itu, yaitu biasanya kita melihat pesaing-pesaing atau benchmarknya apa dengan produk yang sama tapi Pak ya kita harus bisa membandingkan produk yang spesifikasinya sama ya, harus apple to apple Pak, jangan apple to Xiaomi gitu ya, maksudnya yang sama gitu. Nah seperti itu Pak, jadi banyak sih sebenarnya bisa kita bandingkan, misalnya di industri banyak lah sebenarnya ya, bahwa yang namanya efisien itu yaitu harus ada benchmarknya gitu. Dan memang kita harus menilai sesuatu yang sama karakteristiknya. Jangan sampai kita membandingkan sesuatu yang berbeda-beda gitu. Kalau itu kan agak sulit ya. Seperti itu Pak Asep.
Iya, berarti salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah tadi melakukan benchmarking ya Pak, membandingkan antara apa yang sudah kita lakukan dengan perusahaan lain yang memang bergerak di industri yang sama dan juga memiliki skala yang sama juga, biar tadi kata Pak Akbar membandingkannya apple to apple, biar sama seperti itu. Jangan sampai kita membandingkan dengan satu hal yang berbeda seperti itu. Dan memang Ya, di akuntansi sendiri Pak ada istilah comparability kan, kalau kita bicara laporan keuangan atau penggunaan apa namanya, penggunaan kebijakan akuntansi kan terus comparability, bisa dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis atau bisa dibandingkan juga antar periode gitu, dengan periode yang sekarang dengan sebelumnya dan sebelumnya lagi misalkan, sehingga dari sana bisa dilakukan pengukuran apakah sudah efisien atau belum. Ya, ini ada dari Pak Bisma. Terima kasih dan atas penjelasannya, sama-sama Pak Bisma. Nah, berikutnya nih Pak Akbar, kalau misalkan kita sudah tahu tadi, oh sudah melakukan benchmarking, ternyata perusahaan pesaing atau kompetitor tadi, menurut kita memang kita anggap, oh mereka lebih efisien. Berarti kan ada sesuatu nih yang harus kita lakukan kan, karena kita tahu perusahaan kompetitor atau pesaing lebih efisien, sehingga kita katakanlah tertinggal kan seperti itu atau ketinggalan, maka tentu kita tidak bisa tinggal diam. Karena kalau misalkan diam saja, nanti pangsa pasarnya kan bisa berpindah kan seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana nih Pak cara tadi memfollow up atau menindaklanjuti apa namanya, hasil temuan dari proses-proses kita yang kita ketahui masih belum efisien, misalkan oh masih kalah efisien dibandingkan dengan para kompetitor dan lain sebagainya. Nah, memfollow up ini seperti apa biar nanti kita bisa berbenah dengan cepat seperti itu Pak. ya betul Pak. Jadi kalau kita punya perusahaan dan perusahaannya itu mau semakin baik Pak, salah satu cara yang paling cepat itu belajar dari kompetitor Pak. Nah tadi Hmm. kan memang kita harus tahu strategi apa yang sudah dijalankan oleh kompetitor. Kenapa perusahaan saya kok bisa nggak terlalu efisien? Pasti ada kesalahan. Nah itu adalah tugas manajemen sebenarnya. Tugas manajemen untuk Hmm. mengeksplor kenapa sih unit ongkos produksi di perusahaan saya kok nggak seefisien perusahaan pesaing kompetitor gitu Pak. Nah jadi memang itu kalau saya lihat gitu ya, uh, banyak praktek di mana suatu perusahaan itu menarik pegawai-pegawai dari kompetitornya Pak. Karena Hmm. mereka Iya, tahu iya. kompetitor itu lebih lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif. Gimana caranya perusahaan saya bisa meniru perusahaan kompetitor yang tadi Pak. Nah itu sebenarnya adalah kalau kita balik ke teori manajemen gitu ya, memang suatu manajemen itu ya memang harus apa ya, manajemen itu harus aktif gitu ya, harus bisa mengeksplor Iya. semua kemungkinan. Apa yang membuat isi perusahaannya itu kenapa nggak bisa apa produktif mungkin, tidak inovasinya kurang atau apa gitu. Nah yang cara paling gampang ya tadi Pak, saya banyak sekali melihat perusahaan-perusahaan itu bukan meniru ya, tapi melihat isi strategi perusahaan yang lainnya, kompetitor itu, Hmm. supaya bisa lebih ya tadi, supaya bisa lebih produktif, supaya lebih menguntungkan, profitable dan seterusnya, Pak. Mungkin itu ya Pak ya, kalau yang saya pikirkan Pak. Iya. Ya, baik Pak Akbar, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bisma. Izin bertanya lagi Pak, mudah-mudahan boleh. Oh sangat boleh Pak, karena kita ini kan ngobrol santai ya Pak, jadi silakan Iya, feel iya, free boleh Pak. untuk bisa bertanya, bahkan tidak hanya bertanya, bisa mengemukakan pendapat juga boleh, silakan dari sahabat semua sekalian. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Bisma. Apakah tingkat efisiensi di perusahaan manufaktur berbeda dengan perusahaan jasa? Karena kan memang karakteristik industrinya kan berbeda ya Pak. Nah, kemudian bagaimana mengefisienkan perusahaan produk atau jasa tersebut seperti itu. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus tahu dulu karakter perusahaan manufaktur versus perusahaan jasa. Jadi kalau untuk perusahaan manufaktur itu kan kita lihat inputnya apa. Hmm. Inputnya untuk perusahaan pabrikan itu kan pasti ada
SDM-nya ya, pegawai. Iya, Dan kedua ada bahan bakunya. material ya. Nah, jadi materialnya. Jadi kalau kita lihat perusahaan, untuk mengukur perusahaan manufaktur itu gampang. Semakin efisien itu, inputnya itu harus semakin rendah sedikit. Baik itu dari segi pegawainya maupun dari materialnya. Nah, itu untuk yang perusahaan produk ya, manufaktur. Nah, kalau misalnya kita loncat ke perusahaan jasa, nah perusahaan jasa kan inputnya lebih ke arah tenaga kerjanya Iya, sebenarnya. Capital human-nya Pak. skill-nya itu ya, human Iya. capitalnya ya Pak. Tidak terlalu banyak aspek dari bahan bakunya, materialnya. Nah, jadi kalau kita ingin mengukur perusahaan jasa itu, dia semakin efisien itu, ya kalau dia bisa mengoptimalkan kapasitas SDM-nya. Hmm. Sebagai contoh, misalnya perusahaan jasa arsitek. Nah, misalnya saya punya perusahaan jasa arsitek, saya punya 5 pegawai. 1 tahun menghasilkan omset 1 miliar gitu. Ternyata saya nggak perlu 5 arsitek, kayaknya saya perlu 3 arsitek cukup. Tapi tetap omset perusahaannya tetap 1 M gitu. Ya berarti Hmm. saya sudah bisa mengoptimalkan human capital di perusahaan jasa saya gitu. Nah itu bisa kita katakan saya sudah berhasil mengefisiensikan efisiensikan human capital dan juga perusahaan jasa yang saya punya seperti itu. Itu aja sih Pak. Jadi kita lihat karakternya dulu seperti apa antara perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Termasuk tadi kalau kita balik lagi ke pemerintahan, pemerintahan itu kan inputnya nggak bahan baku Pak. Inputnya itu bukan bahan baku, bukan material, tetapi dari human Iya, capitalnya, dari SDM-nya. human Nah, capital ya gimana Pak. caranya? Betul. SDM-nya kan tetap, nggak bisa kita kurangi gitu ya, kurang lebih tetap. Nah, caranya gimana supaya kita lebih efisien? Ya, outputnya harus diperbanyak, Pak. Inputnya kan tetap, Hmm. tapi outputnya harus ditambah. Baik itu kuantitasnya maupun kualitasnya, seperti itu. Ya, baik. Nah, ini mungkin melanjutkan pertanyaan Pak Bisma ya Pak. Karena kalau kita bicara perusahaan manufaktur itu kan outputnya jelas, maksudnya dia bersifat tangible seperti itu. Nah, sementara kalau kita bicara perusahaan jasa, itu kebanyakan itu outputnya kan intangible kan seperti itu. Kalau misalkan tadi memang Pak Akbar mencontohkan arsitektur, ya berarti kan desain di print kan kemudian itu jadi berwujud seperti itu. Nah, untuk bisa mengukur tadi kalau yang manufaktur mungkin kita bisa membayangkan ya Pak, membayangkannya. Tapi kalau jasa itu kira-kira seperti apa ya? Nanti melakukan pengukuran outputnya dan kemudian membandingkannya dengan apa namanya input yang memang kita kerahkan itu bagaimana ya Pak untuk di sektor jasa. Atau tadi misalkan kalau di pemerintahan itu kan sebetulnya jasa juga kan ya Pak. Output itu kan jasa memberikan layanan kepada masyarakat kan seperti itu. Nah, mungkin bisa di-sharing kepada kami nih Pak, bagaimana cara uh, mengukur atau menentukan, oh di divisi saya, di kementerian saya, di lembaga saya, atau di Pemda saya, ini sudah berhasil atau bisa melakukan efisiensi tadi. Karena kan outputnya itu apa intangible tadi gitu Pak. Iya, betul. Jadi kalau pemerintahan itu, kalau itu masuknya ke sektor jasa pemerintahan. Jadi kalau Hmm. pemerintah memang sektor jasa. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil case-nya tempat saya sebagai lembaga pembuat kebijakan itu, outputnya itu adalah salah satunya adalah laporan kegiatan atau laporan kajian apa yang sudah saya produksi gitu. Nah, sebagai contoh Hmm. misalnya tahun ini saya rencanakan bisa membuat 5 tulisan misalnya, 5 tulisan. Nah, tapi pimpinan-pimpinan melihat enggak, kamu itu bisa mencapai lebih banyak lagi. Kurang Hmm. itu, 5 output itu kurang. Kamu bisa membuat 8 output gitu kan. Nah, artinya saya sudah berhasil mengefisiensikan diri saya gitu. Nah, kalau misalnya di lingkungan Pemda juga sebetulnya kalau itu kan jasa juga gitu ya. Jadi kalau di Pemda itu kan misalnya banyak pendampingan misalnya untuk UMKM gitu ya. Nah, misalnya tahun 2021 rencana pendampingan UMKM ada 50 misalnya. 50 anggarannya sekian. Nah, tahun depan anggarannya tetap Pak, misalnya tetap nggak ditambah, tapi diminta untuk pendampingan yang lebih banyak sampai 70. Nah, itu artinya sebenarnya dia udah lebih efisien juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau output itu ya mungkin setiap unit beda-beda gitu ya.
Tapi kalau untuk efisiensi itu gampang Pak dicap. Kita lebih gampang untuk mengukurnya. Karena kita selalu melihat inputnya apa, outputnya apa. Kalau di kasus saya kan inputnya SDM, human capital. Outputnya apa? Outputnya itu adalah misalnya laporan kajian, penelitian. Itu gampang. Nah, tapi yang agak sulit itu kalau efektivitas sebenarnya. Efektivitas itu kan gimana kita cara mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Misalnya tempat saya itu tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Nah, gimana cara mengukurnya laporan yang berkualitas? Kalau jumlah laporannya gampang, makanya kita punya efisiensi tadi. Tapi kalau untuk mengukur suatu konsep yang lebih yang lebih maya gitu ya, efektivitas itu kan lebih abstrak gitu ya. Nah, itu agak sulit. Kita ingin mencapai suatu tujuan tertentu yang baik, nah itu pengukurannya itu lebih sulit di efektivitas dibandingkan dengan di efisiensi. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Nah, kalau emang di mana-mana sih. Di setiap organisasi kan pasti ada KPI ya, Pak, Key Performance Indicator. Dan itu KPI itu kan hasil kesepakatan ya, Pak, yang ada di internal organisasi tadi. Dan KPI itu kan tadi bisa jadi dianggap atau dikatakan sudah efisien dengan KPI tersebut. Ada juga tadi yang masih belum, sebetulnya masih bisa ditingkatkan lagi KPI-nya. Seperti tadi yang misalkan Pak Akbar ceritakan dengan target 5, tapi pimpinan melihat sebenarnya 8 juga bisa, seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Pak Akbar nih, misalkan di dunia pemerintahan, itu kalau misalkan kita memotret KPI yang ada dari kacamata efisiensi itu kira-kira apakah memang sudah efisien atau memang sebetulnya masih bisa ditingkatkan lagi untuk lebih efisien seperti itu? Ya Pak. Jadi memang kalau di tempat saya di Kementerian Keuangan semua pegawai itu punya KPI Pak, KPI masing-masing. Dan memang ketika awal tahun itu kita perlu menetapkan, misalnya kita rencana untuk tahun ini ingin menghasilkan apa aja, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat teori efisiensi itu, nah itu sebenarnya KPI itu bisa meng-capture itu. Yang namanya KPI itu bisa meng-capture itu karena dia bisa melihat berapa inputnya, kemudian berapa output yang dihasilkan, Pak. Nah, tapi kalau misalnya kita KPI, memang kalau kita lihat yang namanya KPI itu, tiap tahun ke tahun itu harus bertambah. Pasti KPI tahun depan itu nggak mungkin sama dengan KPI tahun ini. Kalau sama itu nilainya pasti kecil itu KPI-nya. Nah, biasanya KPI yang tahun depan itu minta dinaikkan angkanya. Artinya apa? Balik lagi ke teori efisiensi tadi. Artinya kalau KPI-nya lebih sulit gitu ya, atau lebih naik lagi angkanya, artinya apa? Kita kan lebih efisien, Pak. Dengan resources input yang sama, tapi kita diminta untuk menghasilkan output yang lebih gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau konsep KPI seperti itu. Dan memang kita sekarang itu KPI itu dikaitkan dengan kinerja remunerasi, Pak, dengan gaji kita. Jadi semakin bagus kinerja kita, nah itu nanti ada tambahan remunerasi buat masing-masing pegawai itu, Pak. Ya, maksudnya tadi kalau dilihat dari kacamata efisiensi gitu Pak, dengan adanya remunerasi itu kan berarti tambahan ya Pak. Jadi kan sebetulnya KPI kinerja meningkat, tapi input yang dibutuhkan tadi berupa finansial yang nantinya akan dijadikan sebagai reward ya berupa remunerasi tersebut kan meningkat juga. Apakah memang seperti itu juga masih masuk ke dalam logika efisiensi atau seperti apa? Menurut saya tetap masuk, Pak. Jadi walaupun masuk. Misalnya nilai KPI saya tinggi, Pak. Itu kan dikaitkan dengan remunerasi yang saya terima. Saya akan mendapatkan tambahan additional bonus gitu ya. Nah, itu kalau kita pikirkan efisiensi mungkin nggak efisien ya, berarti ada tambahan cost. Tapi jangan dilihat itunya. Tapi dilihat tambahan outputnya. Bisa jadi tambahan input gajinya 1 gitu Pak. Tapi kalau kita kaitkan sama outputnya naik 10 kali lipat gitu ya. Ya tetap aja itu. Walaupun cost-nya naik, efisien. Pagi. Ya itu nggak masalah. Kalau kita lihat efisiensi itu kan yang penting outputnya lebih banyak lagi daripada input yang kita
apa namanya yang kita yang kita Kerahkan, keluarkan. buat gitu ya, terapkan betul. Iya. Ya baik, kalau biasanya gitu, orang ketika fokusnya pada menekan cost itu kan biasanya yang dikorbankan kan kualitas ya Pak. Jadi karena cost-nya ditekan, akhirnya kemudian kualitasnya juga ikut berkurang seperti itu. Sehingga ya dampaknya kan apa namanya ya bisa jadi berbahaya juga bagi organisasi kan seperti itu, baik organisasi bisnis maupun organisasi publik seperti itu. Nah, kalau misalkan satu organisasi tadi gagal nih Pak, gagal melakukan efisiensi, baik itu tadi publik maupun bisnis ya Pak, itu kira-kira dampak jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa ya Pak? Ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih menganut paham ini ya. Uh, yang paling bagus adalah kita bisa menghasilkan sesuatu hal atau produk yang punya value, Pak. Tadi Mas Mhm. Bisma sudah bilang menghasilkan produk yang punya value. Jadi semata-mata menurunkan cost itu bukan segala-galanya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya Iya. saya sebagai seorang pengusaha, Pak, saya akan menghasilkan produk yang sangat bagus, walaupun itu bukan yang termurah, Pak. Itu pasti ada segmennya. Jadi kadang-kadang kalau produk yang murah itu identik dengan produk yang apa namanya, yang kualitasnya jelek gitu ya. Iya, Nah, tapi kalau kebanyakan saya berpikir itu seperti itu. betul menganut paham, ciptakan produk yang sangat bagus, yang punya value yang tinggi, Pak. Nah, walaupun cost-nya itu nggak termurah, tapi itu akan tetap dicari oleh konsumen seperti itu, Pak. Termasuk di pemerintahan. Di Mhm. pemerintahan itu kadang-kadang kita diminta untuk melakukan efisiensi, Pak. Dipotong anggaran-anggaran gitu ya. Iya. Tetapi belum tentu nanti yang kita hasilkan itu produk yang top. Hmm. Belum tentu itu. Nah, kalau saya punya paham, punya pemikiran gitu ya, tetap ya itu, yang namanya produk itu harus punya value. Biaya itu ya itu adalah hanya sebagai efek ikutan aja gitu ya. Kalau kita bisa menurunkan cost ya itu bagus gitu ya. Tapi Mhm. saya lebih jadi saya lebih menganut ke efektivitas Pak dibanding Iya. efisiensi gitu. Yang penting saya punya produk yang bagus, tujuan saya tercapai. Nah, biaya itu nanti akan mengikuti aja. Nah, kalau biayanya itu bisa ditekan ya itu bagus. Berarti kita bisa Mhm. mengusung dua dua tadi, efektivitasnya dapat, Mhm. efisiensinya dapat. Tapi ya itu Pak, jadi itu masalah trade off ya. Itu masalah Iya. pilihan. Kita mau pilih yang mana gitu. Tapi biasanya Pak, kalau misalnya suatu perusahaan itu bersaing untuk menurunkan cost-nya, harganya, itu ada istilah di dalam ilmu ekonomi itu uh, apa namanya, kita itu ya bersaing harga, dan itu tuh pasti Mhm. biasanya perusahaan itu akan mati Pak. Biasanya Iya. lebih baik kita bersaing dengan value-nya, dengan Mhm. produknya yang lebih bagus sih. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan itu akan lebih survive dibandingkan kita ya tadi hanya uh, kepikiran menurunkan cost Mhm. gitu. Nah, itu pasti nanti pesaingnya itu pasti ya akan banyak sebenarnya kalau kita pikirannya seperti itu. Jadi lebih baik kalau saya sih lebih mengusung konsep efektivitas, Mhm. menciptakan value creation dari masing-masing produk itu, Pak. Karena itu pasti yang akan dicari oleh orang sebenarnya. Iya, apa? Jadi memang tadi menciptakan value atau value creation biar nanti organisasi kita atau produk kita itu menjadi produk yang unik yang kemudian dicari dan diminati oleh masyarakat, oleh konsumen seperti itu ya Pak. Iya. Baik, satu pertanyaan terakhir Pak. Eh, ini kan Pak Akbar sudah banyak melakukan riset ya Pak. Nah kira-kira untuk kami-kami nih Pak yang ada di akuntansi misalkan, itu topik-topik riset yang masih dalam cakupan efisiensi itu eh, kira-kira apa saja ya Pak alternatifnya nih Pak? Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa yang menyaksikan, mengikuti Smart ini bisa mendapatkan inspirasi. Oh nanti saya skripsinya mau coba mengangkat tentang topik ini seperti itu. Mungkin bisa sharing kepada kami Pak tentang peluang-peluang riset dalam domain efisiensi ini. Ya. Jadi kalau kita mau menulis kajian atau riset itu sebenarnya banyak ya. Kalau yang Hmm. terkait dengan efisiensi itu.
Kalau misalnya kita ingin meneliti mengenai industri manufaktur, itu banyak. Itu bahkan itu topik skripsi S1 saya itu. Jadi saya melihat di industri manufaktur itu gimana alokasi resources SDM yang paling optimal. Nah, itu kan sebenarnya kan efisiensi juga. Atau bisa juga kita menulis kajian tentang performance audit juga bisa. Nah, jadi kita melihat perusahaan itu, ya tadi, kita membandingkan beberapa perusahaan mana yang lebih efisien gitu ya. Nah, itu juga boleh. Sebenarnya sih banyak gitu ya kalau mau kita riset tentang efisiensi ini, itu nggak terbatas di dunia akuntansi, tetapi di sektor publik, kemudian di manajemen, di marketing juga, wah itu banyak sekali. Kalau di marketing misalnya contohnya, berapa optimal sih saya bisa memasarkan produk dengan biaya promosi yang sedikit mungkin, tapi saya menghasilkan output yang semaksimal mungkin gitu ya, supaya penjualan saya bisa berlipat-lipat gitu. Nah itu juga bisa sebenarnya ya. Jadi sebenarnya banyak sih kalau mau kita pikirkan gitu ya, teori kajian-kajian yang terkait dengan efisiensi, efektivitas gitu. Dan memang kalau dari segi teoritisnya itu kan sudah cukup banyak yang bisa kita pakai gitu ya untuk melakukan kajian riset ini. Jadi ya teman-teman di STESA di jurusan akuntansi manajemen marketing itu silakan lanjut kalau misalnya mau melakukan kajian riset ya. Itu banyak sekali, banyak studi kasusnya yang menarik yang bisa kita explore gitu. Karena bagaimanapun tadi ya, yang namanya suatu bisnis atau perusahaan itu ya dia selalu harus melihat itu Pak, yang efisiensi kemudian efektivitas gitu ya. Ya supaya ya kita bisa dapat pemahaman sih sebenarnya kalau kita meneliti langsung ke lapangan. Apalagi kalau subjeknya itu adalah langsung gitu ya. Maksudnya kita langsung melakukan survei itu lebih bagus lagi gitu. Kita bukan dari data sekunder atau data tersier gitu, tapi kita langsung ke lapangan, visit, melihat UMKM-nya misalnya atau perusahaannya, kita akan mendapatkan insight yang menarik tuh biasanya dari hasil penelitian. Seperti itu Pak. Ya baik, menarik. Tadi ada cost allocation, ya Pak, kemudian resource allocation sama performance audit, yang memang topik-topik yang bisa kita teliti. Mungkin bisa memberikan ini juga Pak, alternatif rekomendasi metode nih Pak, metode yang sebaiknya digunakan untuk melakukan penelitian di topik-topik itu. Kira-kira apa aja Pak? Atau mungkin yang pernah Pak Akbar gunakan gitu ketika melakukan riset? Jadi kalau untuk pilihan metodenya itu ada beberapa sih Pak. Jadi kalau kita ingin melihat suatu subjek itu lebih optimal atau lebih efisien itu, ada yang disebut dengan metode data development analysis, itu juga kita bisa pakai. Nah jadi kita melihat benchmarknya, kemudian kita melihat kinerja dari yang kita ukur gitu. Kalau misalnya dia lebih optimal atau lebih baik dari benchmarknya, kita bisa memberikan suatu kesimpulan, oh ini dia lebih lebih efisien. Nah itu salah satu teknik Pak, yang data development analysis atau DA itu sering banget dipakai oleh untuk analisis optimalisasi atau efisiensi. Nah kemudian kalau mau lebih ke ekonomik sedikit, ke statistik, regresi juga bisa kita pakai Pak. Nah, jadi kan kita tadi bicara masalah alokasi yang optimal, Pak. Alokasi optimal kita bisa menggunakan persamaan simultan. Ini walaupun agak statistik ya, menggunakan persamaan simultan. Kemudian kita lihat alokasi yang optimal dari segi inputnya, Pak. Baik itu dari segi tenaga kerjanya maupun dari segi bahan bakunya, kita bisa tentukan gitu. Nah, itu bisa menggunakan persamaan simultan. Nah, tapi kalau saya itu sebagai alat ukur bagus. Tapi kalau saya itu senang melihat fenomenanya Pak. Jadi fenomena di lapangan itu seperti apa gitu ya. Sebagai contoh misalnya ya, saya bandingkan beberapa UMKM. UMKM ini kok bisa lebih produktif ya, kenapa dia lebih efisien ya. Nah, kemudian saya akan mengeksplor gitu ya, melalui teknik wawancara atau survei gitu kan. Supaya kita bisa mendapatkan insight yang lebih dalam Pak, kalau kita melakukan survei langsung ke lapangan. Observasi gitu ya Pak. Observasi langsung.
Nah, itu kalau misalnya kita mendapatkan insight-nya, nah itu bagus buat pemahaman kita gitu ya. Kenapa suatu bisnis atau industri itu bisa lebih produktif, bisa lebih efisien gitu. Nah, jadi nanti insight-nya itu nanti ya kita kita tuangkan dalam kesimpulan kita. Jadi sebenarnya kalau metode itu banyak sekali, tergantung kita mau melihat ke arah mananya gitu ya. Apakah lebih ke arah analisis statistik matematiknya, ataupun tadi kalau teknik kuesioner wawancara itu kan lebih kita melakukan insight langsung ya dari observasi langsung gitu. Mungkin itu sih Pak kalau terkait teknik metodologinya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi emang tergantung apa tujuan penelitiannya ya. Jadi nanti kita akan mencari mana metode yang paling pas gitu untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Baik, terima kasih Pak Akbar. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus pesan dan motivasi untuk kami-kami di sini yang memang masih terus ya bergelut dengan dunia akademik gitu terus belajar. Mangga Pak Akbar. Ya. Makasih Pak Asep. Jadi sebagai closing statement gitu ya. Jadi sebenarnya itu banyak sekali gitu kalau misalnya teman-teman ingin melakukan suatu kajian, penelitian terkait dengan efisiensi, kemudian efektivitas gitu. Kalau dari saya gitu ya, memang untuk mendapatkan sesuatu pemahaman itu bagus kalau kita punya akses langsung untuk ke lapangan. Gitu. Jadi kita bisa mengetahui permasalahan apa gitu ya di lapangan itu seperti apa, bisnis UMKM itu seperti apa, kenapa dia kok nggak bisa produktif, nggak bisa efisien gitu ya. Itu banyak sebenarnya kalau kasusnya itu. Termasuk kalau misalnya di segi pemerintahan, karena saya kerja di pemerintahan gitu ya, kadang-kadang kita melihat kita itu memberikan fasilitas banyak kepada UMKM gitu. Tetapi terkadang UMKM itu tidak bisa mendapatkan fasilitas itu. Berarti kan itu ada masalah. Nah, itu biasanya kita akan dapatkan kalau kita langsung survei, wawancara dengan mereka pelaku bisnis itu. Nah, kemudian memang karena teman-teman masih mahasiswa Pak ya, mahasiswa-mahasiswi ya. Jadi memang kalau udah punya topik di dalam pikirannya itu bisa langsung dipikirin dulu gitu ya, dipikirin. Kemudian topik itu banyak sekali, kemudian metodologi itu bisa kita banyak juga pakai gitu ya, supaya nanti ya ketika kita mendekati kelulusan kita sudah punya bayangan gitu ya. Kadang-kadang kan mahasiswa harus punya topik gitu ya. Kalau bahan itu banyak, kalau kasus itu banyak sebenarnya kalau di Indonesia itu case-nya itu banyak gitu ya. Kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Mungkin itu dulu Pak Asep. Dari saya Pak, saya senang bisa join dengan teman-teman semua di sini Pak. Ya baik, alhamdulillah. Ya terima kasih Pak Akbar atas sharingnya, menarik tadi. Jadi satu hal penting yang saya tangkap tadi di bagian akhir, jadi kalau bisa kita mengakses langsung ke sumber primernya, biar kita bisa mendapatkan insight yang spesifik, yang menarik, sehingga masalah yang memang sedang kita coba pecahkan bisa segera ditemukan gitu akar masalahnya, kita bisa menghasilkan solusi-solusi terbaik tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Akbar atas sharingnya, mudah-mudahan Pak Akbar sehat selalu Pak, barokah buat ilmu dan usianya. Juga terima kasih kepada sahabat Smart sekalian yang selalu setia mengikuti Smart tiap edisinya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu lagi pada Smart kelima pekan depan di hari yang nanti harinya memang kita menyesuaikan dengan kesediaan pembicara seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dan akhiri Smart kita pada sore hari ini. Bila taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar, terima kasih semuanya yang sudah ikut. Semuanya. Iya Pak.